Oke. Boleh sekali mengudut itu. Boleh. Oke. Hah? Gimana Bang? Ngomong gak ngomong dengan kamu? Oh bisa. Iya. Oke guys aja. Oke. Saya berjumpa lagi dengan sahabat saya Bung Dayak dan Bung Kerupuk di perjalanannya apa namanya Bung? Jurnal belakang rumah. Jurnal belakang rumah. Di sini kita akan nanya apa aja kegiatan orang itu dan kemana aja perjalanan orang itu selama menjalankan jurnal ini. Oke. Untuk bung-bung sekalian, dimulai hari apa nih Bung? Hari apa ya? Sabtu tanggal berapa itu? Udah berapa minggu? Seminggu ya. Berarti ini tanggal 9. Berarti tanggal 2-an semalam ya. Ya bisa bilang gitu lah. Alasan bung-bung sekalian buat jurnal ini, kenapa namanya jurnal belakang rumah? Ya itu tadi berangkat dari, sebenarnya jurnal belakang rumah ini kan sebuah perjalanan yang terdokumentasi gitu lah, bisa dibilang. Karena apa gitu? Apa sih yang mau kami buat gitu? Salah satunya potong rambut. Potong rambut itu maksudnya bahwasanya saya pernah gondrong gitu sih. Jadi pemangkasan dilakukan di setiap pilar. Salah satunya pilar simpulan angin, deleng kutu, deleng lancuk, baru inilah terakhir deleng simpon. Setelah itu tujuan berikutnya perjalanan ini ya, lebih ke ngilangin stres sih. Jadi kayak banyak sih masalah di sana gitu kan. Jadi cara meluapinya ya kayak gini gitu. Oke. Berarti tadi ada potong rambutnya. Berarti itu seperti rekam jejak lah ya semasa Ya, muda ya. bahasanya saya pernah gondrong. Oke. Pertama berarti kita buat kemana berangkat pertama? Awal mula titik berangkatnya dari Medan. Dari Medan pertama kami singgah di penatapan. Penatapan kita 2 hari ya. 2 hari di situ buka camp, ya ketemu sama orang-orang pendaki situ juga, ngobrol-ngobrol. Kenapa kami berhenti di situ? Karena tujuan kami juga ada melakukan pendakian di simpulan angin. Simpulan angin. Berarti untuk mempersiapkan dulu ya sementara ya. Ya. Berarti ini untuk jurnal belakang rumah memang udah di schedule kemana aja berangkatnya ya. Udah. Berarti titik akhir di sini. Deleng Simpon. Simpon. Baru kembali ke rumah. Tetap ke rumah kembali ya. Iya. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berpetualang, tempat kembali tetaplah rumah. Terus pengalaman yang untuk masing-masing kayak mana? Kalau aku pribadi ya nengok perjalanan ini lebih ke melihat diri sih. Jadi kayak ya aku nyadar aja gitu, kayak lebih ngerasa egoisnya keluar di situ. Karena yang ku mau itu harus kayak gini ya. Contohnya sama Bung Kerupuk juga. Karena kayak ada kejadian, kenapa kayak gini? Kan harusnya kayak gini. Nah, karena udah tersusun semuanya gitu ya kan. Tapi lama-lama kepikiran juga gitu. Bahasanya yang kayak gitu sebenarnya sih egois gitu. Jadi pelajaran hidup juga banyak juga ketemu di jalan. Ada anak-anak yang jiwa petualangannya itu aduh luar biasa. Jadi
mereka itu berpindah, hijrah lah bisa dibilang, dari hal yang buruk ke baik. Contohnya ada satu pendaki yang jumpai di Sukulikap. Dia cerita dulunya itu tukang edar ganja. Wah, tapi itu tadi, sejak aktif di kegiatan pendakian, jadi dia berubah gitu. Ya, ya. Berarti seperti titik balik ya. Iya, ternyata kegiatan ini positif loh. Berarti dari pernyataan Bung, di setiap perjalanan itu ada konflik ya. Setiap perjalanan ada konflik, masih banyak lagi sebenarnya. Dan Bung Setiap- Kerupuk ngerasakan itu juga. Pasti ngerasakan lah. Berarti egois masing-masing keluar ya. Kira-kira. Oke. Berarti pertama Sikulikap. Di Sikulikap berapa malam Bung? Di Sukulikap kami ngecamp selama 3 hari, karena memang lanjut ke pendakian Gunung Simpulan Angin. Oh berarti pendakian Simpulan Angin balik lagi ke sana. Ya, balik lagi ke Oh sana. berarti buat base camp di situ ya. Terus pengalamannya di Simpulan Angin? Kalau untuk di Simpulan Angin, sebenarnya kendalanya apa sih, lebih ke seharusnya kan jurnal itu kan memang fokus ke pendakian, tapi kami ketemu yang menginspirasi lah bisa dibilang. Jadi di situ kami jumpa seorang backpacker lah bisa dibilang, backpacker milenial. Milenial ya. Oh, ya. Karena itu versinya mereka gitu kan. Iya, Jadi iya. kayak berpetualang dengan 0 rupiah, numpang. Jadi di situ juga asik gitu, nengoki orang tuh cari bus, tapi yang gratis gitu. Ya sampai kalau orang nengok pasti ngeri, karena ngalang di depan truk, coba lah. Jadi di situ tertarik gitu, ini kayaknya diabadikan juga ini. Jadi lama di situ. Setelah itu baru melakukan pendakian. Kalau untuk di Deleng Simpon sih lebih ke treknya aja ya kan. Treknya itu bambu-bambu gitu. Jadi ada Lama itu Simpon, udah. Deleng Simpon, Deleng Simpulan Angin. Simpulan Angin. Ya. Kalau untuk sampai di atas nggak ada sih masalah ya. Aman-aman aja. Cuma banyak pacetnya. Ya, pacetnya sih. Oke. Yang mau ke Simpulan Angin. Angin persiapkan. Autan. Pacat ya. Karena dia adalah musuh alami untuk para pendaki. Oke. Dan tadi pertanyaannya, ini jurnal di belakang rumah udah di schedule kan, udah disusun. Ada nggak perubahannya schedule-nya itu setelah berjalan? Perubahannya banyak ya. Perubahannya banyak karena kita juga terhalang cuaca. Satu lagi kita, contohnya gini, ada kayak kawan tahu nih misi perjalanan ini ya kan, mau keliling. Jadi dia mau ikut gitu, cuman nyusul. Ternyata ditungguin nggak datang. Ya Maksudnya udah, saya ya. bukan. Ada satu lagi kawan. Jadi cewek. Jadi terhalang juga waktunya kan, sayang gitu kan. Satu lagi banyak sih sebenarnya. Contohnya yang lari dari schedule itu Deleng Kutu ya. Deleng Kutu itu bayangannya itu udah seremnya minta ampun. Ternyata pas didatangin itu ya gak seserem itu ya kan. Kayak Deleng Lanco, karena kita masih meraba di situ. Nyari apanya kayak mana, ini dapat atau enggak ini gitu. Jadi ternyata ya dapat. Satu lagi cerita di Deleng Lanco. Kami mengalami kesesat di situ. Sedap nih. Jadi awal mula kan jalan cari informasi sana sini. Masyarakat itu nunjukin, oh di sana ada, karena dulu ada yang naik ke sana gitu kan. Jadi udahlah, periksa survei lapangan, ternyata ada jejak tim pantau dari kehutanan ya. Menunjukkan bahasanya itu memang ada gitu. Lanjut ke atas, pertama-tama lancar aja karena udah memang ada jalannya lah, cuma ada juga tertutup. Udah sampai sana
ketika pulang ternyata jalan itu ditutup pohon ya, tumbang ya, baru tumbang kan. Oh baru, berarti Baru tumbang di situ. Jadi kami pulang baru tumbang, jalan itu kan otomatis kan tertutup, ya ya. tertutup. Jadi jalur hilang lah. jalur hilang. Pada bingung ini kan. Cuma santai aja, santai. Itu sosok-sosok nggak apa lah gitu kan. Sana sini hampir 1 jam juga ya. 1 jam keliling bang, keliling hutan itu. Jadi ada nampak titik terang gitulah, kayak kan biasa kan bekas jalan kan nggak ada pohon-pohonnya gitu Ya, kan. ya. Naik aja ke atas tuh pak baru lah ketemu, itu 1 jam itu. Oh, berarti intinya di dalam situasi apapun kita wajib tenang ya. Nah itu sih bagi para pendaki ya, kalau memang mengalami sesat di jalan nggak usah panik gitu, lebih baik ya istirahat dulu bentar baru lanjut. Karena kalau udah apa namanya, udah parno Panik. duluan, Ah, yang ada entah apa yang dipikir-pikir. ya, Nah ya, gitulah. berarti tetap membuat diri kita percaya dulu ya. Ya Jangan sampai di pemikiran tuh yang aneh-aneh itu ya. intinya semangat hidup lah. Ntar lu. Aku lupa untuk rekam enggak sih. Bang. Oh direkam cuy. Nanti kan ya. Oke. Untuk Bung Kerupuk. Bung Kerupuk umur berapa, Bung? 21. 21. Ini perjalanan untuk sebuah kegiatan jangka panjang perdana ya. Iya pertama. Jadi sebelum berangkat masih planning lah. Dalam pikiran Bung tentang perjalanan yang lama, untuk menurut kita termasuk lama nih, 1 minggu lebih. 1 minggu lebih. Apa yang dalam pikiran pertama? Dan pikiran pertama ya kapan sampainya, kapan terakhirnya gitu aja sih. Oh, masih mikirin pulang ya? Iya. Tetap pulang. Intinya memang wajib tetap pulang ya. Tapi ya pendakiannya seru juga sih, banyak tantangannya, seru. Hal yang belum pernah dilihat jadi pernah dilihat lah. Termasuk jadi pengalaman hidup ya, Iya. untuk cerita-cerita. Jadi untuk persiapan Sih percaya diri aja kuncinya. Nggak ada persiapan, yang penting ikut-ikut ayo aja gitu. Yang nyiapin siapa? tetap ya. Panutan wajib ada ya. Ya. Oke, berarti dari dari Simpulan Angin Angin. tembak ke Perjalanan berikutnya kami tembak ke Deleng Kutu. Deleng Kutu. Deleng Kutu di mana? Deleng Kutu itu letaknya di Tanah Karu. Oke, untuk kawan-kawan yang belum tahu, untuk Deleng Kutu ada di Tanah Karo. Mungkin ini belum familiar kali untuk kawan-kawan pendaki sebagian. Biar aku jelasin ya, biar supaya Boleh, menarik. boleh. Sebenarnya Deleng Kutu itu surganya Tanah Karu. Kenapa? Hampir sama kayak yang di Jawa Tengah ya. Jadi ketika kita di puncak itu bang, sawah-sawahnya kotak-kotak gitu. Hampir kayak di Jawa Tengah sana. Berarti Keren. view utamanya tetap luar wilayah masyarakat ya, Ya, pertanian. pertanian. Deleng Kutu. Ketinggiannya berapa, Bung? Kira-kira? Kalau ketinggiannya sekitar, bacanya hilang pula ya. Oh, berarti. Tapi untuk jalur kita bisa kira dari jalur berapa lama Kalau jalur perjalanan? Bentar karena kita naik kereta. naik kereta. Jadi Bukan dari bawah. dari bawah sekitar Berarti base camp lah, ini kita cerita di base camp ke pilar. ke pilar, habis itu kan jalan kan. Hmm, Itu sekitar jaman lah ya. Jaman lah kurang lebih. termasuk dekat ya. 7 jam. Tapi masih dibutuhkan fisik untuk jalur. Kalau untuk jalur, kalau untuk Deleng Kutu sebenarnya lebih ke kendaraannya aja sih. Karena dia tanjaknya ngeri kali Oh, berarti akses ya. aksesnya. Udah aspal soalnya. Oke. Deleng Kutu. Dan saya pun baru kali ini dengar ada Deleng Kutu daerah Tanah Karo. Pilarnya besar, keren. Oh, ada pilar juga? Ada pilarnya. Hampir sama kayak Deleng Simpon. Berarti untuk kawan-kawan yang punya niat ekspedisi pilar untuk Sumatera Utara, mungkin salah satunya bisa ke Deleng Kutu ya. Rekomendasi lah pokoknya. Rekomendasi dari Bung Dayak. Dari Deleng Kutu kita Bung berangkat. Dari Deleng Kutu perjalanan kami lanjut ke Laukawar ya. Laukawar. Di situ sempat
Ini ceritanya. Yuk. Nah, di situ sempat juga ketemu sama ya anak-anak situ, sempat juga bercanda, main-main, belanja. Kalau untuk di Laukawar kita masuk dikenakan biaya 10.000 satu orang. 10.000. Kalau ngecamp situ keren view-nya. Karena apa Danau. keren? Karena ada danau. Ya kita bisa camping sekalian nikmati danau. Mancing juga bisa. 10.000 ya untuk 10.000 untuk registrasi masuknya. termasuk murah ya untuk yang kita dapatkan di sana ya. Termasuk murah karena kita juga bisa mancing, masyarakat lokalnya juga ramah-ramah, keren lah. Laukawar. Laukawar Laukawar di bawah kaki Gunung Sinabung ya. ya, pas tepat di Gunung Sinabung. Ya satu lagi view yang bisa kita nikmati yaitu Gunung Sinabung, itu bagus kan. Tapi untuk dari masyarakat kan dari Sinabung kan lagi Ya. erupsi gimana? Kalau untuk kami sempat nanya juga dari masyarakat untuk melakukan pendakian di Gunung Sinabung, tapi memang lagi apa ya, lagi nggak boleh ya Bang. Itu lagi suka-sukanya ngeluarkan apa itu Oh, Ah. kumat lah ya. kumat-kumat gitulah. Jadi dikhawatirkan kan terjadi apa-apa gitu di atas. Berarti tidak direkomendasikan. Tidak direkomendasikan untuk saat ini ya. Tahun berapa ini? 2021. Tapi belum tahu lah untuk tahun-tahun berikutnya. Oke. Berarti di Laukawar nginap Kami nginap 1 malam. 1 malam. Karena habis itu lanjut. Dan satu lagi untuk tempat tinggal, ini kan terlalu lama nih. Heeh. Apa memang tinggal di tenda? Apa ada kawan-kawan yang mungkin tahu perjalanan ini mau singgah apa gimana? Oh, itu salah satunya lagi ya cerita juga. Jadi ekspedisi jurnal belakang rumah ini nggak semuanya itu tinggal di tenda gitu. Karena kami juga singgah-singgah ke kebetulan juga ada kawan yang nawarin, yuk singgah dulu ke tempatku katanya kan. Jadi sempat juga singgah. Salah satunya waktu kami di Sinabung. Di situ ada kawan di desa Gurki ya. Gurki, kami di situ nginep juga 1 malam. Ya berbagi cerita lah sama dia ya kan. Terus nanya-nanya juga objek-objek wisata yang ada di sana. Itulah salah satunya. Oke. Untuk namanya boleh disebut Ibu? Nama kawannya. Hmm. Untuk kawannya itu ada Bung Edi sama Bung Sapri. Oke. Untuk Bung Edi dan Bung Sapri, terima kasih gara-gara kalian saya bisa ikut ya. Untuk menuju di Reng Simpon. Mungkin kalau kalian nggak ada, saya nggak bisa ikut juga. Satu lagi juga kami singgah juga di waktu di Sidikalang ya. Di Sidikalang di perumahannya Bung Mau sendiri. Nah di situ nginep juga sekitar 2 malam ya. Iya. Sekitar 2 malam lah di situ. Ya dapat wejangan. Ya terima kasih lah pokoknya dari Bung Mau. Aduh. Dan setelah Laukawar Kami lanjut ke Deleng Lancuk gitu. Deleng Lancuk. Oh, Lancuk tadi ya, yang sempat kesasar tadi ya. Ya sempat kesasar tadi. Habis Deleng Lancuk baru itulah singgah ke tempat kawan tadi. Oh, gitu. Di Desa Gurkai. Oh, berarti yang mau singgah setelah balik dari situ ya. Ya dari Lancuk. Oke. Berarti setelah Lancuk tembak ke Lancuk tembak ke Sidikalang, tapi kami sempat juga berhenti pemetikan jeruk itu Iya. Bang. ini mungkin karena gak bawa buku, jurnalnya Ya. nggak nampak dia nih. Di desa apa itu dia? Sebelum Sidikalang apa Bang? Sekarang merek. Merek ya. Merek. Petik jeruk itu kan. Hmm. Kami singgah di situ metik-metik jeruk karena sepanjang dari Sinabung ke situ kan lama itu kan. Belum makan juga sih sebenarnya. Jadi berhubung haus nampak ada jeruk. Kami singgah lah sebentar. Singgah situ metik. Katanya kan situ kan 1 kilonya 20.000 ya. Iya, Berhubung lagi haus, mungkin yang kami makan itu udah satu orangnya 1 kilo 1 kilo. Jadi yang kami timbang jadi juga 1 kilo, jadi hampir 3 kilo lah. Oh. Lumayan. Bayar Ini tetap tips. 1 kilo. Ya bayar 1 kilo karena dia petik sendiri. Oh, Tips berarti juga sih. di tip pemetikan ini kalau makan sepuasnya ya. Ya sepuasnya Yang bawa pulang 1 kilo bayar. bayar. Oh, gitu. Itu udah perjanjian dari awal. Oke, untuk kawan-kawan yang nanti mau singgah di sana, jangan segan-segan makan.
Tapi jangan dihambur-hamburkan juga. Ya, tetap dipetik dan dimakan. Oke. Setelah dari situ terus Lanjut belum. Lanjut ke Sidikalang lah. masih dikala. Sidikalang kami berhenti di bakso apa tadi? Bakso Mas Jowo itu ya. Mas Edi. Di situ kami sempat cari informasi lah ke Deleng Simpon. Sebenarnya lebih ke bingung aja nih, masih ragu. Mau lanjut udah sore. Mau lanjut udah sore. Jadi itulah dari Bung lah. Kan ada yang nelpon itu. Oh, iya. Nah, dari situlah jadi memutuskan untuk singgah di Sidikalang, nginap di situlah 1-2 malam. Oke. Dan pas kita di rumah kan Nah, ada cerita Danau Cike-Cike. ya, Itu kegagalannya kenapa? Kok bisa langsung pulang? ceritanya pertama kami udah survei duluan. Survei karena di situ apanya pengawasnya nggak ada ya, tukang registrasinya nggak ada. Berarti base camp udah kosong Udah ya? kosong semua. Sebenarnya rumah-rumah situ banyak, kayak gapura, tempat istirahat. Jadi sempat ke masyarakat nyari informasi, bahasanya itu udah ditutup. Cuman kalau memang mau masuk katanya kan. Karena kondisinya hari pertama itu udah jam 6 ya, udah jam 6, jadi dapat informasi kami pulang aja lah. Pulang, habis itu paginya hari Jumat seharusnya kami pergi itu jam 1 Bang. Berhubung kereta rusak itu ya, ke bengkel, ternyata siap itu jam 3. Jam 3 packing lagi, terus masuk lagi, nyoba lagi. Ini tanya nyoba lagi kan, nyoba udah jam 4, kan kesorean juga itu. Masih waktu Nah, ya? cuman kita kan nggak punya waktu banyak ini. Ya. Terpaksa juga masuk sampai ke danau pertama ya. Danau pertama ini soal keindahan lah. Kalau kita masuk ke danau Cike-Cike pertama itu kita dapat kayu-kayu yang berlumut itu Bang. Oh, berarti kayak hutan lumut lah. kalau gitu, Hutan Pak. lumut itu keren dia. Masuk dapat danau pertama, lanjut lagi ke danau kedua. Di danau kedua ada kayak pemberitahuan gitu. Plang. Plang. Danau air terjun sama danau itu beda arah rupanya. Oh. Jadi kami tengok di situ jaraknya hampir 2 kilo. Jadi kayak lebih baik dapatkan air terjunnya gitu kan. Lanjut aja lah sambil lari-lari tuh. Karena nengok waktunya udah mepet ya kan. Lari. Ada jalan simpang 2. Di sebelahnya itu ada stringlandnya. Kami ya sebenarnya sih yakin yang stringland ini bukan air terjun yang kami maksud. Jadi ikut terus. Tempatnya horor pula itu, gelap ya, namanya udah sore ya kan. Rupanya jumpa air terjun beda sama air terjun yang mau didatangi gitu kan. Oh, berarti ada beberapa berarti di sana ya? Banyak ternyata, banyak. Tapi itu tadi masyarakatnya belum ngeksplor hutan itu. Jadi dari situ ya ambil dokumentasi lah, balik lagi ke jalur yang simpang 3 tadi. Berhubung waktu udah sore kami pulang lah. Oke. Berarti tidak tuntas di sana ya? Tidak tuntas. Tetap ada suatu kendala ya? Itu Oke. lagi ini Bang, masukan ya. Kalau bisa jangan kesorean lah. Kalau masuk ke Cike jam 1 ya, atau pagi lebih bagus biar dapat semua. Karena kalau udah malam, aduh horor. Berarti intinya tetap manajemen waktu ya? Ya, tetap. Oke, untuk kawan-kawan tadi Bung Dayak ada nyebutin stringland. Stringland itu mungkin bisa dicari di Google juga, tapi bisa kita jelasi apa? Itu sebuah tanda yang dibuat untuk penunjuk jalur di sebuah pendakian atau jalur petualangan alam bebas ya. Oke, setelah si Cike-Cike kita kembali terakhir puncak Deleng Simpon dan saya nebeng Mas Bung ya. Untuk Deleng Simpon perjalanan Deleng Simpon kan waktu pagi-pagi tuh kan. Kita cerita dari pagi lah. Iya. Dari pagi kan Bung kan udah baru sampai itu kan. Nah, satu lagi nih. Deleng Simpon hampir saya tidak ikut karena jam 3 malam baru dari Medan untuk berangkat besoknya. Perjuangan. Itu perjuangan sekali. Tanpa tidur untuk mengejarkan. Oke, lanjut Bung. Dari pagi, kegiatan pagi kami belanja
belanja di pasar apa itu? Pasar Sidikalang ya. Ya, Pak Nasi Pasar Kalang. Sidikalang. Itu pasarnya keren kali. Kenapa keren? Di situ ada nenek-nenek nyuntil lah apa lengkap. Sempat juga ditawari kayak babi hutan. Karena banyak di situ pedagang babi hutan. Habis itu pulang, istirahat bentar, bangun packing, setelah packing barang kita berangkat jam 1 lewat ya, Jam 1 lewat, hampir tengah 2. hampir tengah 2 jam. Habis itulah tengah 2 lah berangkat, dari tengah 2 sampai pintu rimba ya, Iya, base camp lah bisa base dibilang, camp base campnya Pak Opung. Opung ya. Ah, Oke ya, lupa. Kita semalam namanya udah disebut tapi lupa. Lupa. Jadi kita panggil aja Opung dan dia terima juga. Ya. Di situ sampai di base camp lihat-lihat sejarah dulu, karena ada di situ Ya, sejarah. betul. Sejarah apa itu? Orang yang dijodohkan Marga Tinambunan kalau nggak Ya. salah. Putri menangis. Jadi Iya. di situ kan ada apa namanya, kayak Kubangan air ya. ya kubangan air gitu. Itu mitosnya air mata putri Pak ya. Nah, Iya, dari Pak Barat ya. Dari Pak Barat. Sebenarnya mitosnya sebelum kita mendaki, kata Pak apa ini Opung, kata Opung ini dianjurkan sih untuk cuci muka gitu, tapi itu mitosnya, kok boleh percaya boleh enggak, karena itu kan sebagian dari budaya kita ya, Tergantung kita kekayaan. menyikapi lah gitu. Jangan juga sembrono di kampung orang kan gitu. Kan termasuk juga kekayaan budaya kita Iya, juga ya. Dari situ mulai pendakian jam berapa gitu? jam 4:30. Pendakian jam 4:30, berhubung treknya naujubillah parahnya, yang seharusnya cepat ya bang, Ya. Kalau di kisaran landai dia cuma sejaman lah kalau untuk jalan. seharusnya, tapi karena treknya lumayan terjal, kemiringannya juga ngeri ya Bang. Kita dari jam 5 baru separuh ya, itu ke apa namanya, pemancar itu ya. Pemancar. Dari pintu rimba ke pemancar itu udah hampir maghrib ya bang, Jam 7. jam 7 malam itu. Sebenarnya nggak jauh, kalau dia landai mungkin sekitar 25 menitan ya itu. Iya, betul. Cuman karena treknya tinggi, barang bawaan juga banyak, ya cukup menguras tenaga juga sih. Baru sampai di puncak sekitar jam berapa gitu? Jam 8-an gitu. Jam 8-an. Nah itulah, sampai puncak jam 8. Setelah itu dirikan tenda lah kita ya kan. Ketemu juga sama anak-anak sekitar sini. Ya bisa dibilang orang yang paling sering di sini lah. Ya sempet juga ngasih tahu jalannya kemana, arah kemana, cukup membantu lah. Dan pastikan kalau ke sini utamakan latihan fisik. Ya. Karena menurut saya ya Bung ya, Ya. ini jalurnya udah termasuk medium to hard. Kalau mungkin ya gak ada latihan fisik dan begadang mungkin kayak saya semalam, tertinggal jauh. Satu lagi center ya, center. Ya. Kalau memang mau melakukan pendakian di Gunung Simpon, kalau bisa dari pagi lah, dari pagi biar dapat nuansa sorenya. Aduh keren kali ya. Luar biasa kali. Nanti saya izin juga Bung untuk foto-foto perjalanan Bung Ya. bisa saya pamerkan sedikit-sedikit. Bisa. Jangan semua, nanti saya kena apa namanya, duplikasi. Ya. Ya. Jadi saya izin, mungkin nanti foto-foto hanya foto-foto yang bisa kita lampirkan di situ untuk membantu penjelasan Bung tadi ya. Mungkin nanti sedikit trailer juga ada nanti. Oke. Trailer perjalanan saya. Oke. Jurnal belakang rumah. Oke Bung, satu lagi. Ini sosial media ada ya? Ada. Sok, Sosial bisa media. bilang. Sosial media saya Gula Jawa 01 untuk Instagram. Kalau untuk Facebook Gula Jawa aja. Kalau untuk YouTube Koar News. Kalau untuk Bung Said, ini keren. Tanpa media sosial, anak muda yang jarang kita temukan ya. Oke Bung, terima kasih atas bincang-bincangnya, Oke. obrolannya yang panas terik ini. Cukup panas. Ini mungkin untuk kawan-kawan bisa di-share apanya, YouTube, Instagram,
Dan mungkin video-video Bung Daya atau jurnal-jurnal yang lain mungkin ada di situ untuk bahan referensi kegiatan lain ya. Oke, terima kasih Bung Daya, Ya, sama-sama. Bung Kerupuk. Dari Puncak Simpon kami ucapkan terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Lestari. Lestari.